Dihina suami di depan pelakor dan para tamu undangan. Dia lupa bahwa aku adalah pemilik perusahaan yang dia kelola. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya. Gemuruh musik klasik mengalun lembut di aula utama Hotel Grand Emerald, berpadu harmonis dengan tawa renyah para tamu undangan yang memenuhi ruangan. Cahaya kristal dari lampu gantung raksasa memantul indah di gaun-gaun mewah dan setelan jas mahal, menciptakan pemandangan kemewahan yang memukau. Ini adalah pesta ulang tahun pernikahan Adelia dan Bima yang kelima, sebuah perayaan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan mereka. Namun, bagi Adelia, malam itu terasa seperti awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Adelia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang kontras dengan kemegahan sekelilingnya. Rambutnya diikat rapi, tanpa perhiasan mencolok, dan riasan wajahnya tipis, hampir tidak terlihat. Ia sengaja memilih penampilan ini. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Bima, ia telah membangun citra sebagai istri rumahan yang sederhana, tidak banyak menuntut, dan seolah-olah tidak memiliki ambisi besar. Bima, suaminya, adalah direktur utama di sebuah perusahaan multinasional yang berkembang pesat. Yang tidak diketahui Bima, dan hampir semua orang di pesta itu, adalah bahwa perusahaan yang ia kelola dengan bangga itu sebenarnya milik Adelia sepenuhnya. Adelia adalah pewaris tunggal dari keluarga Wijaya, salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara. Sejak kecil, ia telah dipersiapkan untuk memimpin kerajaan bisnis ayahnya. Namun, setelah ayahnya meninggal dunia dan ia mewarisi seluruh perusahaan, Adelia memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak biasa. Ia ingin melihat apakah ia bisa dicintai apa adanya, bukan karena kekayaan atau statusnya. Ia ingin membangun hubungan yang tulus, jauh dari intrik dan kepentingan bisnis. Bima, yang ia temui di sebuah acara amal, tampak tulus dan sederhana pada awalnya. Adelia jatuh cinta pada sosok yang ia kira apa adanya itu, dan memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya, membiarkan Bima percaya bahwa ia hanyalah seorang wanita biasa yang beruntung menikah dengannya. Ia menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada Bima, dengan harapan Bima akan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap dan jujur. Adelia mengamati dari jauh, sesekali memberikan arahan melalui orang kepercayaannya, tanpa pernah mengungkapkan bahwa ia adalah pemilik sebenarnya. Ia percaya pada Bima, pada potensi dan kejujurannya. Ia bahkan membiarkan Bima mengambil semua pujian atas kesuksesan perusahaan, menganggapnya sebagai bagian dari pengorbanannya demi cinta. Namun, malam ini, semua ilusi itu hancur berkeping-keping. Bima, dengan setelan jas mahal dan senyum angkuh, tampak seperti raja di pestanya sendiri. Ia menyapa para tamu dengan percaya diri, menerima pujian demi pujian atas keberhasilannya memimpin perusahaan. Adelia melihatnya dari kejauhan, mencoba tersenyum, mencoba berbagi kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Tapi senyum itu memudar saat ia melihat seorang wanita muda bergaun merah menyala, dengan riasan tebal dan tawa manja, melangkah mendekat ke arah Bima. Itu Fiona, sekretaris pribadi Bima, yang belakangan ini sering disebut-sebut sebagai teman dekat Bima di kantor. Desas-desus tentang perselingkuhan mereka telah sampai ke telinga Adelia, namun ia selalu mencoba untuk menepisnya. Ia tidak ingin percaya bahwa Bima, pria yang ia cintai dan ia percayai dengan seluruh warisannya, akan mengkhianatinya. Tapi Fiona tidak hanya mendekat. Ia memegang lengan Bima dengan posesif, berbisik sesuatu yang membuat Bima tertawa terbahak-bahak. Mereka tampak begitu akrab, begitu mesra, di tengah keramaian pesta ulang tahun pernikahan Bima dengan Adelia. Adelia merasakan jantungnya mencelos. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya, lebih pedih dari 1000 belati. Kemudian, Bima meraih mikrofon. Suara Bima menggema di seluruh aula, menghentikan obrolan para tamu. "Selamat malam, hadirin sekalian," serunya dengan nada ceria. "Terima kasih sudah datang di perayaan ulang tahun pernikahan saya yang kelima. Saya sangat senang bisa berbagi momen istimewa ini dengan kalian semua." Para tamu bertepuk tangan. Adelia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan getaran di tangannya. Ia berharap Bima akan mengatakan sesuatu yang romantis,
Sesuatu yang bisa sedikit mengobati hatinya yang terluka. 5 tahun adalah waktu yang panjang, lanjut Bima, matanya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Fiona yang tersenyum genit di sampingnya. Dan selama 5 tahun ini, banyak hal yang berubah. Saya telah bekerja keras, siang dan malam, untuk membangun perusahaan ini menjadi seperti sekarang. Ia berhenti sejenak, membusungkan dada. Tentu saja, saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya punya tim yang hebat, dan tentu saja, dukungan dari istri saya. Adelia merasakan sedikit kelegaan. Mungkin Bima akan berterima kasih padanya, mengakui perannya sebagai pendamping. Tapi kemudian, Bima menoleh ke arah Adelia, dan senyumnya berubah menjadi seringai tipis yang penuh ejekan. Adelia, istri saya, katanya. Nadanya berubah menjadi merendahkan. Dia memang tidak banyak membantu dalam urusan bisnis. Pekerjaannya hanya di rumah, mengurus hal-hal kecil. Jujur saja, kadang saya merasa seperti menikah dengan seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Tawa canggung menyebar di antara para tamu. Adelia merasakan pipinya memanas. Ia menunduk, berharap bumi menelannya saat itu juga. Kata-kata Bima bagai tamparan keras di wajahnya, di hadapan puluhan orang yang kini menatapnya dengan rasa iba atau mungkin ejekan. Tapi tidak apa-apa, Bima melanjutkan, seolah-olah ia sedang berpidato tentang sebuah benda mati. Setidaknya dia ada di samping saya, meskipun hanya sebagai pajangan. Saya rasa, itu sudah cukup. Fiona terkikik pelan di samping Bima, lalu berbisik sesuatu di telinga Bima. Bima tersenyum padanya, seolah Fiona adalah satu-satunya orang yang penting di ruangan itu. Adelia merasakan sesuatu di dalam dirinya pecah. Bukan hanya hatinya, tapi juga kesabarannya, harga dirinya. Selama ini, ia telah membiarkan Bima merendahkannya, menganggapnya remeh, karena ia ingin melihat apakah cinta bisa tumbuh tanpa pamrih. Ia telah memberikan segalanya, termasuk perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata ayahnya, hanya untuk melihatnya dihina seperti ini. Pandangannya tertuju pada Bima, yang kini sibuk berbincang dengan Fiona, seolah Adelia tidak pernah ada di sana. Kemarahan yang dingin mulai membakar di dalam dirinya, perlahan menggantikan rasa sakit yang membekas. Ia telah terlalu lama bermain sandiwara. Ia telah terlalu lama membiarkan dirinya direndahkan. Mata Adelia berkilat tajam. Senyum tipis yang tadinya ia paksakan kini menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan tekad yang membara. Bima telah melupakan satu hal penting. Dia bisa saja merendahkan Adelia sebagai istri, tapi dia tidak bisa merendahkan Adelia sebagai pemilik perusahaan. Malam ini, Bima telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia telah membangunkan singa yang tertidur. Adelia berbalik, melangkah keluar dari aula pesta tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya mantap. Setiap ayunan kakinya adalah janji akan pembalasan. Ia tidak akan lagi menjadi Adelia yang sederhana dan penurut. Besok, dunia akan tahu siapa Adelia Wijaya yang sebenarnya. Dan Bima akan menyesali setiap kata hinaan yang keluar dari mulutnya. Permainan telah berakhir. Malam itu, Adelia tidak bisa tidur. Setiap kata hinaan Bima bergema di kepalanya, menusuk-nusuk hati dan harga dirinya. Namun, kali ini, rasa sakit itu bercampur dengan kemarahan yang membara dan tekad yang kuat. Ia telah menangis cukup banyak. Ia telah membiarkan dirinya direndahkan terlalu lama. Sekarang, saatnya untuk bertindak. Pagi harinya, Adelia bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana atau pakaian rumahan yang biasa ia pakai. Ia memilih setelan blazer abu-abu gelap yang elegan, dipadukan dengan blus sutra putih dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipulas riasan tipis namun tegas, menonjolkan mata tajamnya. Ia bukan lagi Adelia yang penurut dan mudah diremehkan. Ia adalah Adelia Wijaya, pewaris dan pemilik sah Wijaya Group. Sebelum berangkat, Adelia menghubungi Pak Danu, penasihat hukum sekaligus orang kepercayaan ayahnya yang kini juga menjadi orang kepercayaannya. Pak Danu adalah satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu tentang identitas asli Adelia dan perannya sebagai pemilik perusahaan.
Pak Danu, siapkan semua dokumen kepemilikan dan laporan keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek besar Bima. Perintah Adelia melalui telepon, suaranya datar namun penuh otoritas. Saya akan datang ke kantor pagi ini. Pak Danu, yang selama ini hanya bisa mengamati dengan prihatin perlakuan Bima terhadap Adelia, merasakan gelombang lega dan bangga. Baik, Nona Adelia. Semua sudah siap. Saya akan menunggu Anda di kantor. Adelia mengendarai mobilnya sendiri, sebuah sedan hitam mewah yang jarang ia gunakan, menuju gedung pencakar langit megah yang menjadi markas besar Wijaya Group. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Ia membayangkan ekspresi Bima ketika ia mengetahui kebenaran. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Ketika Adelia tiba di lobi kantor, beberapa staf resepsionis yang mengenalnya sebagai istri Direktur Bima, menyapanya dengan senyum ramah namun sedikit terkejut melihat penampilannya yang berbeda. Adelia hanya mengangguk, lalu langsung menuju lift eksekutif yang hanya bisa diakses oleh manajemen puncak. Di lantai direksi, suasana tampak sibuk. Fiona, dengan gaun ketat dan riasan mencolok, mondar-mandir di depan ruangan Bima, tampak sangat sibuk dan penting. Ketika ia melihat Adelia keluar dari lift, alisnya terangkat, menunjukkan ekspresi jijik yang tidak disembunyikan. Ada apa ini? Kenapa kau kemari, Adelia? Fiona bertanya dengan nada meremehkan, melipat tangannya di dada. Apa kau datang untuk mengganggu Pak Bima? Dia sangat sibuk. Ini bukan tempatmu. Adelia tidak membalas. Ia hanya menatap Fiona dengan tatapan dingin yang membuat Fiona sedikit bergidik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adelia melangkah melewati Fiona, menuju pintu kantor Bima. Hei, jangan masuk sembarangan. Fiona mencoba menghentikannya, namun Adelia sudah membuka pintu dan melangkah masuk. Bima sedang duduk di balik mejanya yang besar, sibuk dengan laptopnya. Ia mendongak ketika pintu terbuka, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat Adelia berdiri di ambang pintu. Adelia? Ada apa? Kenapa kau kemari? Tanyanya, suaranya terdengar kesal. Aku sudah bilang, aku sibuk. Ini bukan tempat untukmu bermain-main. Fiona ikut masuk, berdiri di belakang Bima dengan senyum kemenangan, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Sudah kubilang dia tidak boleh masuk. Pak Bima. Dia keras kepala. Adelia mengabaikan Fiona sepenuhnya. Matanya terpaku pada Bima, yang kini menatapnya dengan pandangan meremehkan yang sama seperti semalam. Aku tidak datang untuk bermain-main, Bima, kata Adelia, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang belum pernah Bima dengar sebelumnya. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Bima tertawa sinis. Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan? Uang belanja lebih? Kau tahu, Adelia, kau ini benar-benar tidak tahu diri. Setelah semua yang kuberikan padamu, kau masih saja tidak puas. Adelia melangkah maju, meletakkan sebuah map kulit hitam di atas meja Bima. Buka itu. Perintahnya. Bima mengerutkan kening, namun rasa penasaran membuatnya meraih map itu. Ia membukanya, dan matanya membelalak saat melihat isinya. Sertifikat kepemilikan saham, akta perusahaan, laporan keuangan, dan berbagai dokumen legal lainnya. Semuanya atas nama Adelia Wijaya. Apa-apaan ini? Bima tergagap. Wajahnya memucat. Ia menatap Adelia, lalu kembali ke dokumen, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini tidak mungkin. Kau siapa sebenarnya? Adelia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku Adelia Wijaya, katanya. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan tegas. Pewaris tunggal Wijaya Group, dan pemilik sah perusahaan ini. Fiona, yang mengintip dari belakang Bima, juga terkejut. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah pucat pasi. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Serunya histeris. Ini bukan lelucon, Fiona, kata Adelia, menoleh ke arahnya. Tatapan Adelia membuat Fiona mundur selangkah. Dan kau,
Bima. Adelia kembali menatap suaminya yang kini tampak seperti tikus terjebak. Kau telah mengelola perusahaan ini atas namaku selama 5 tahun terakhir. Aku mempercayaimu. Aku memberimu segalanya. Dan apa yang kau lakukan? Kau menghinaku di depan umum, di pesta ulang tahun pernikahan kita sendiri, dan berselingkuh dengan sekretarismu sendiri. Bima mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Adelia, dengarkan aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Potong Adelia dingin. Semua sudah jelas. Kau telah melupakan satu hal penting. Bima, kau mungkin direktur utama, tapi kau hanya seorang karyawan. Dan aku adalah bosmu. Adelia meraih ponselnya. Pak Danu, tolong panggil semua jajaran direksi untuk rapat darurat. Sekarang juga. Di ruang rapat utama. Bima dan Fiona saling pandang. Kepanikan tergambar jelas di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan skenario seperti ini. Mereka selalu mengira Adelia adalah wanita bodoh yang bisa mereka permainkan. Adelia, apa yang akan kau lakukan? Tanya Bima. Suaranya bergetar. Adelia menatapnya dengan tatapan tanpa emosi. Aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak awal. Bima, aku akan membersihkan rumahku sendiri. Ia berbalik, melangkah keluar dari kantor Bima, meninggalkan Bima dan Fiona yang terpaku dalam keterkejutan dan ketakutan. Koridor yang tadinya ramai kini terasa sunyi. Semua mata tertuju pada Adelia, yang berjalan dengan kepala tegak. Aura kekuasaan memancar dari setiap langkahnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka bisa merasakan perubahan besar akan datang. Adelia tidak lagi peduli dengan tatapan mata orang lain. Ia hanya fokus pada tujuannya. Bima telah membangunkan singa yang tertidur, dan sekarang, singa itu akan mengaum. Ruang rapat utama Wijaya Group, yang biasanya menjadi saksi bisu keputusan-keputusan bisnis strategis, kini dipenuhi ketegangan yang mencekam. Meja mahoni panjang yang mengkilap dikelilingi oleh para direksi dan kepala departemen. Wajah-wajah mereka menunjukkan campuran kebingungan, rasa ingin tahu, dan sedikit ketakutan. Mereka semua telah menerima panggilan darurat dari Pak Danu, penasihat hukum perusahaan, untuk rapat yang tidak biasa ini. Dan yang lebih tidak biasa lagi, Adelia, istri direktur utama Bima, duduk di ujung meja, di kursi kepala yang biasanya diduduki oleh pemilik perusahaan. Bima dan Fiona masuk ke ruangan. Wajah mereka masih pucat pasi. Bima mencoba mempertahankan ketenangannya. Namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Fiona tampak gemetar. Matanya sesekali melirik sinis ke arah Adelia. Mereka duduk di kursi yang paling jauh dari Adelia, seolah ingin menghindar dari tatapan tajamnya. Pak Danu, dengan setumpuk dokumen di depannya, memulai rapat. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam rapat darurat ini. Rapat ini dipimpin langsung oleh Nona Adelia Wijaya, pemilik sah Wijaya Group. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara para direksi. Mereka saling pandang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka mengenal Adelia sebagai istri Bima, namun tidak pernah tahu bahwa ia adalah pemilik perusahaan. Kebingungan dan rasa terkejut melukiskan ekspresi di wajah mereka. Adelia mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar semua tenang. Suasana hening seketika. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, kata Adelia. Suaranya jelas dan tegas, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Saya tahu ini mungkin mengejutkan bagi sebagian besar dari Anda. Selama ini, saya memilih untuk tidak menunjukkan diri sebagai pemilik perusahaan. Saya ingin melihat bagaimana perusahaan ini dikelola, dan bagaimana kinerja para pemimpinnya. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada Bima dan Fiona yang kini menunduk. Namun, belakangan ini, saya menemukan beberapa kejanggalan serius dalam laporan keuangan dan operasional perusahaan. Kejanggalan yang mengarah pada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Para direksi mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada khawatir. Mereka tahu bahwa tuduhan penyelewengan adalah hal yang sangat serius dalam dunia korporat. Pak Danu, tolong jelaskan temuannya,
perintah Adelia. Pak Danu mengangguk. Ia mulai mempresentasikan data-data yang telah ia kumpulkan. Berdasarkan audit internal yang kami lakukan selama beberapa bulan terakhir, ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan dari beberapa proyek besar perusahaan. Dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi atas nama Bapak Bima dan Nona Fiona. Sebuah proyektor menyala, menampilkan grafik dan tabel yang menunjukkan aliran dana yang tidak wajar. Dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti transfer bank, faktur fiktif, dan email internal, juga ditampilkan satu persatu. Setiap bukti yang ditampilkan bagaikan pukulan telak bagi Bima dan Fiona. Wajah mereka semakin pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Proyek pembangunan resort di Bali, pengadaan teknologi baru, bahkan dana CSR, semuanya terindikasi adanya penyelewengan. Jelas Pak Danu, menunjuk pada angka-angka di layar. Total kerugian perusahaan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Ruangan menjadi riuh. Para direksi mulai berdiskusi dengan nada marah dan kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa direktur utama yang selama ini mereka hormati ternyata melakukan tindakan korupsi. Bima, Fiona, kata Adelia, suaranya dingin, memotong keributan. Apakah kalian punya penjelasan atas semua ini? Bima mengangkat kepalanya, mencoba mencari kata-kata. Adelia, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Ini semua fitnah. Fitnah. Adelia tersenyum sinis. Apakah bukti transfer ini fitnah? Apakah tanda tanganmu di faktur fiktif ini fitnah? Apakah rekaman percakapanmu dengan Fiona tentang bagaimana kalian akan menguras dana proyek ini juga fitnah? Adelia mengisyaratkan Pak Danu untuk memutar sebuah rekaman suara. Suara Bima dan Fiona terdengar jelas, merencanakan bagaimana mereka akan memanipulasi laporan keuangan dan mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Suara rekaman itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala Bima dan Fiona. Mereka tidak bisa lagi berdalih. Semua bukti terlalu kuat. Jadi, Bima, kata Adelia, berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju meja, matanya menatap tajam ke arah Bima. Mengingat semua bukti yang telah kami kumpulkan, dan mengingat pelanggaran berat yang telah kau lakukan terhadap kepercayaan perusahaan dan juga diriku, aku tidak punya pilihan lain. Adelia berhenti tepat di depan Bima, meletakkan selembar surat di depannya. Ini adalah surat pengunduran dirimu. Aku memintamu untuk menandatanganinya sekarang juga. Bima menatap surat itu, lalu menatap Adelia dengan tatapan memohon. Adelia, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku akan melakukan apapun. Terlambat. Bima, potong Adelia. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, tidak bisa diperbaiki lagi. Kau tidak hanya mengkhianati perusahaan, kau mengkhianati kepercayaanku. Dan itu tidak bisa dimaafkan. Bima mencoba meraih tangan Adelia, namun Adelia menariknya menjauh. Dan Fiona. Adelia menoleh ke arah Fiona yang kini menangis tersedu-sedu. Kau dipecat. Segera kemasi barang-barangmu dan tinggalkan kantor ini. Semua aset perusahaan yang ada padamu akan disita, dan kau akan menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatanmu dalam penyelewengan ini. Fiona terisak. Adelia, aku mohon, aku tidak tahu apa-apa, aku hanya mengikuti perintah Pak Bima. Omong kosong. Adelia membentak. Kau terlibat penuh dalam semua ini. Jangan mencoba bersembunyi di balik dalih konyol itu. Para direksi, yang tadinya terkejut, kini mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk menyelamatkan reputasi perusahaan. Bima, tanda tangani surat itu sekarang, kata Adelia. Nadanya tidak memberi ruang untuk negosiasi. Atau aku akan menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwajib dan kau akan menghadapi tuntutan pidana. Bima tahu ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia meraih pulpen dan menandatangani surat pengunduran dirinya. Fiona, yang melihat Bima menyerah, semakin histeris. Baik, kata Adelia, mengambil kembali surat yang telah ditandatangani Bima. Mulai hari ini,
Bapak Bima tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Wijaya Group. Dan Nona Fiona tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini. Adelia menoleh ke arah para direksi. Saya tahu ini adalah masa sulit bagi perusahaan. Tapi saya berjanji, saya akan mengembalikan kejayaan Wijaya Group. Saya akan membersihkan semua kotoran yang ada, dan kita akan membangun kembali perusahaan ini bersama-sama. Para direksi bertepuk tangan. Sebagian besar dari mereka merasa lega dan kagum dengan ketegasan Adelia. Mereka melihat seorang pemimpin sejati di hadapan mereka, bukan hanya istri yang diremehkan. Adelia menatap Bima dan Fiona untuk terakhir kalinya. Kalian bisa pergi sekarang, katanya. Suaranya penuh kemenangan yang dingin. Bima dan Fiona berdiri. Wajah mereka hancur. Harga diri mereka remuk. Mereka melangkah keluar dari ruang rapat, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Adelia tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia telah membersihkan rumahnya. Sekarang, saatnya untuk membangun kembali. Pintu ruang rapat tertutup rapat di belakang Bima dan Fiona, seolah menutup rapat pula semua harapan dan masa depan mereka. Koridor yang tadi mereka lewati dengan angkuh kini terasa seperti lorong menuju kehancuran. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, diiringi bisikan-bisikan dan tatapan mata para karyawan yang kini memandang mereka dengan campuran rasa terkejut, jijik, dan kepuasan tersembunyi. Berita tentang pengunduran diri Bima dan pemecatan Fiona, beserta alasan di baliknya, menyebar seperti api di seluruh gedung. Bima berjalan sempoyongan. Wajahnya masih pucat pasi. Ia tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Jabatan, kekuasaan, reputasi, dan bahkan istri yang selama ini ia anggap remeh. Ia tidak pernah membayangkan Adelia memiliki kekuatan sebesar itu. Ia selalu mengira Adelia adalah wanita polos yang bisa ia kendalikan, yang akan selalu ada untuknya, tak peduli sehianat apapun dirinya. Fiona, di sampingnya, terisak-isak tak terkendali. Riasan tebalnya luntur, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Ia tidak pernah menyangka ambisinya untuk menjadi nyonya besar akan berakhir secepat dan semenyedihkan ini. Ia telah kehilangan pekerjaan, dan ancaman tuntutan hukum menggantung di atas kepalanya. Semua impiannya untuk hidup mewah bersama Bima hancur berkeping-keping. Mereka tiba di kantor Bima, yang kini terasa asing. Bima duduk di kursi kebesarannya, menatap kosong keluar jendela. Pemandangan kota yang megah di bawahnya, yang dulunya memberinya rasa bangga dan kekuasaan, kini terasa seperti ejekan. Apa yang akan kita lakukan, Bima? Fiona bertanya di sela isakannya. Suaranya serak. Kita tidak punya apa-apa lagi. Aku bahkan tidak tahu harus tinggal di mana. Bima tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia mengingat kembali malam pesta ulang tahun pernikahan mereka. Kata-kata hinaan yang ia lontarkan kepada Adelia, tawa renyah Fiona di sampingnya, dan tatapan mata Adelia yang terluka. Ia telah buta oleh kesombongan dan nafsu. Ia telah menginjak-injak berlian yang ada di tangannya, demi sebutir kerikil yang ternyata beracun. Adelia, dia tidak mungkin seriuskan. Bima bergumam, lebih kepada dirinya sendiri. Dia pasti akan memaafkanku. Dia mencintaiku. Fiona menatapnya dengan pandangan kosong. Mencintaimu? Setelah kau memperlakukannya seperti itu, kau menghinanya di depan semua orang, Bima, dan kau berselingkuh denganku. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Kata-kata Fiona bagaikan pisau yang mengiris sisa-sisa harapan Bima. Ia tahu Fiona benar. Adelia adalah wanita yang baik, terlalu baik untuk dirinya. Tapi ketika kebaikannya diinjak-injak, ia bisa menjadi sangat dingin dan tegas. Beberapa jam kemudian, tim keamanan dan perwakilan hukum perusahaan datang untuk mengosongkan kantor Bima dan Fiona. Semua barang-barang pribadi mereka dikemas, dan mereka diminta untuk segera meninggalkan gedung. Bima mencoba melawan, memohon, namun tidak ada yang mendengarkan. Mereka hanya menjalankan perintah dari Adelia Wijaya, pemilik sah perusahaan. Saat mereka melangkah keluar dari gedung, paparazzi sudah menunggu di luar.
Berita tentang skandal penyelewengan dana dan pengkhianatan Bima telah bocor ke media. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, dan pertanyaan-pertanyaan tajam menghujani mereka. Bapak Bima, apakah benar Anda melakukan penyelewengan dana perusahaan? Nona Fiona, apakah Anda terlibat dalam skandal ini? Bagaimana perasaan Anda setelah dipecat oleh istri Anda sendiri, Bapak Bima? Bima dan Fiona mencoba menutupi wajah mereka, namun tidak ada gunanya. Foto-foto mereka yang hancur, dengan wajah pucat dan mata sembab, akan segera terpampang di semua surat kabar dan portal berita. Reputasi mereka, yang dulunya bersinar, kini hancur lebur. Mereka menjadi bahan cibiran dan gosip di seluruh kota. Mereka pulang ke rumah mereka, yang dulunya adalah rumah Adelia. Namun, di sana pun, mereka tidak menemukan kedamaian. Adelia sudah mengosongkan semua barang pribadinya. Rumah itu terasa dingin dan kosong, seolah mencerminkan kekosongan dalam hidup Bima. Bima mencoba menghubungi Adelia berkali-kali, mengirim pesan teks, menelepon, bahkan datang ke rumah orang tua Adelia. Namun, semua usahanya sia-sia. Adelia tidak menjawab. Ia telah memutuskan semua kontak. Adelia, aku mohon beri aku kesempatan kedua. Bima mengirim pesan suara. Suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku akan berubah. Namun, Adelia hanya mendengarkan pesan itu dengan tatapan datar. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Hatinya telah membeku. Penyesalan Bima terasa terlambat dan tidak tulus. Itu hanya datang setelah ia kehilangan segalanya. Sementara itu, Adelia memulai lembaran baru. Ia bekerja tanpa henti di kantor, membenahi setiap sudut perusahaan yang telah dirusak oleh Bima. Ia mengadakan rapat dengan para direksi, mendengarkan masukan mereka, dan merancang strategi baru untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ia adalah pemimpin yang inspiratif, berdedikasi, dan cerdas. Para karyawan yang tadinya ragu, kini sepenuhnya mendukungnya. Adelia juga mulai mengurus perceraian. Prosesnya berjalan cepat, karena Bima tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Ia tidak menginginkan apapun dari Bima, kecuali kebebasannya. Ia ingin melepaskan diri sepenuhnya dari masa lalu yang menyakitkan itu. Di tengah kesibukannya, Adelia merasakan sebuah kelegaan yang mendalam. Beban yang selama ini ia pikul, menyembunyikan identitasnya dan membiarkan dirinya diremehkan, kini telah terangkat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Ia sering menghabiskan waktu di kantor hingga larut malam, ditemani Pak Danu yang setia membantunya. Mereka membahas strategi, menganalisis laporan, dan merencanakan masa depan Wijaya Group. Adelia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Ia menemukan kembali gairahnya dalam bisnis, dan lebih penting lagi, ia menemukan kembali harga dirinya. Bima dan Fiona, di sisi lain, hidup dalam kehinaan. Mereka diusir dari lingkungan sosialita, aset-aset mereka disita, dan mereka harus menghadapi tuntutan hukum atas penyelewengan yang mereka lakukan. Mereka kehilangan segalanya, dan tidak ada yang bersimpati kepada mereka. Mereka adalah contoh nyata dari karma yang bekerja. Adelia tahu perjalanannya masih panjang, namun ia tidak takut. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, dan ia telah keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi peduli dengan Bima atau Fiona. Fokusnya kini adalah membangun kembali kerajaan bisnisnya, dan yang terpenting, membangun kembali kebahagiaannya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah ratu, bukan hanya di balik bayangan, tetapi ratu yang sesungguhnya. Setelah badai berlalu, Wijaya Group memasuki fase pemulihan yang intens. Adelia, dengan tekad membara dan pikiran yang jernih, mengambil alih kendali penuh. Ia tidak hanya duduk di balik meja dan memberi perintah. Ia terjun langsung ke lapangan, menganalisis setiap departemen, mengevaluasi kinerja karyawan, dan merancang ulang strategi bisnis yang lebih transparan dan etis. Aura kepemimpinan yang kuat memancar darinya, membuat para direksi dan karyawan yang awalnya ragu kini sepenuhnya menaruh hormat.
Hari-hari Adelia dipenuhi dengan rapat maraton, kunjungan ke berbagai cabang, dan diskusi mendalam dengan para manajer. Ia ingin memahami setiap detail operasional, menemukan celah yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan. Ia bekerja tanpa lelah, seringkali hingga larut malam, ditemani secangkir kopi hitam dan tumpukan dokumen. Pak Danu, penasihat hukumnya yang setia, selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan nasihat hukum yang tak ternilai. "Nona Adelia, Anda harus istirahat," kata Pak Danu suatu malam, saat mereka masih berada di kantor pada pukul 11. "Anda sudah bekerja lebih dari 15 jam hari ini." Adelia tersenyum tipis, matanya masih terpaku pada laporan keuangan. "Saya tidak bisa istirahat, Pak Danu. Ada terlalu banyak hal yang harus dibenahi. Saya tidak akan membiarkan kerja keras ayah saya hancur begitu saja." Pak Danu mengangguk penuh pengertian. Ia tahu betapa besar beban yang dipikul Adelia. "Saya mengerti, Nona. Tapi kesehatan Anda juga penting. Perusahaan ini membutuhkan Anda dalam kondisi prima." Di tengah kesibukan itu, Adelia menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar penasihat hukum. Ia membutuhkan seseorang yang memiliki visi bisnis yang segar, pandangan objektif, dan kemampuan untuk membantu merestrukturisasi perusahaan secara menyeluruh. Pak Danu menyarankan untuk merekrut seorang konsultan bisnis eksternal yang memiliki reputasi baik. Setelah melakukan riset mendalam dan beberapa wawancara, Adelia memutuskan untuk merekrut Rama Aditama. Rama adalah seorang konsultan bisnis muda yang brilian, dengan rekam jejak yang mengesankan dalam membantu perusahaan-perusahaan besar bangkit dari keterpurukan. Ia dikenal karena kejujurannya, analitisnya yang tajam, dan kemampuannya untuk melihat solusi di tengah masalah yang paling rumit sekalipun. Pertemuan pertama Adelia dengan Rama berlangsung di ruang rapat yang sama tempat Bima dipecat. Rama datang dengan setelan jas rapi dan senyum ramah. Namun ada ketajaman di matanya yang mengisyaratkan kecerdasan luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa terintimidasi sedikitpun oleh reputasi Adelia sebagai pemilik Wijaya Group yang baru saja mengambil alih kendali. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Adelia," kata Rama, menjabat tangan Adelia dengan mantap. "Saya telah mengikuti berita tentang Wijaya Group, dan saya sangat terkesan dengan langkah-langkah cepat yang Anda ambil." Adelia mengamati Rama dengan cermat. "Terima kasih, Tuan Rama. Saya harap Anda bisa membantu kami mengembalikan kejayaan perusahaan ini." "Itu adalah tujuan saya," jawab Rama. "Saya sudah mempelajari laporan awal yang Anda kirimkan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi saya yakin, dengan kepemimpinan Anda, Wijaya Group akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya." Kerjasama antara Adelia dan Rama dimulai dengan intensitas tinggi. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruang rapat, menganalisis data, merancang strategi baru, dan mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Rama memiliki cara berpikir yang sistematis dan logis, melengkapi intuisi bisnis Adelia yang kuat. Ia tidak ragu untuk menantang ide-ide Adelia jika ia melihat ada celah, namun selalu dengan cara yang konstruktif dan penuh hormat. "Nona Adelia, saya rasa kita perlu mempertimbangkan untuk merampingkan beberapa divisi yang kurang efisien," saran Rama suatu hari, menunjuk pada sebuah grafik. "Meskipun ini akan sulit, ini akan sangat membantu kesehatan finansial perusahaan dalam jangka panjang." Adelia mendengarkan dengan saksama. "Saya mengerti. Tapi kita harus memastikan bahwa tidak ada karyawan yang dirugikan secara tidak adil. Kita harus menawarkan paket pesangon yang layak atau program pelatihan ulang." Rama tersenyum. "Itu adalah pendekatan yang sangat manusiawi, Nona Adelia. Saya setuju." Seiring waktu, hubungan profesional mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal. Mereka sering makan siang bersama di kantin kantor, berbagi cerita tentang hari-hari mereka, dan bahkan sesekali membahas hal-hal di luar pekerjaan. Rama adalah pendengar yang baik, dan ia selalu memberikan nasihat yang bijaksana, tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kehidupan. Adelia menemukan dirinya merasa nyaman di dekat Rama. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun di hadapannya. Rama melihatnya sebagai Adelia yang sebenarnya, seorang wanita cerdas, kuat, dan berdedikasi,
yang juga memiliki sisi lembut dan rentan. Ia tidak pernah menanyakan tentang masa lalunya dengan Bima, namun ia selalu memberikan dukungan moral yang Adelia butuhkan. Suatu sore, setelah rapat yang panjang, Adelia dan Rama masih berada di kantor. Hujan deras turun di luar, membasahi jendela kaca. "Anda tahu, Nona Adelia," kata Rama, menatap keluar jendela. "Saya sangat mengagumi Anda. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi apa yang Anda alami dan bangkit sekuat ini." Adelia menoleh, sedikit terkejut dengan pujian itu. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Tuan Rama." Lebih dari itu, Rama menggelengkan kepala. "Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan, Anda juga menunjukkan kepada semua orang apa arti integritas dan kekuatan sejati. Saya rasa, Anda adalah inspirasi bagi banyak orang." Adelia merasakan pipinya sedikit memerah. Pujian tulus dari Rama terasa berbeda dari pujian-pujian kosong yang sering ia dengar dari orang lain. Ia merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. "Terima kasih, Rama," kata Adelia, menggunakan nama depannya untuk pertama kalinya. Rama tersenyum. "Sama-sama, Adelia." Momen itu terasa istimewa. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, diisi oleh suara hujan dan detak jantung Adelia yang berdebar lebih cepat. Adelia menyadari bahwa ia mulai memiliki perasaan lebih dari sekadar rekan kerja terhadap Rama. Ia merasa aman, dihargai, dan dimengerti. Setelah semua yang ia lalui, ia akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan atau status. Hubungan mereka semakin dekat, meskipun mereka berdua tidak secara eksplisit membahasnya. Mereka berdua fokus pada pekerjaan, pada misi mereka untuk mengembalikan Wijaya Group ke puncak kejayaan. Namun, setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap percakapan yang mereka bagi, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Adelia tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang istimewa, seseorang yang bisa membimbingnya, dan juga menjadi sandaran baginya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh harapan dan potensi. Beberapa bulan berlalu sejak Bima dan Fiona terusir dari Wijaya Group. Sementara Adelia sibuk membangun kembali perusahaannya dengan bantuan Rama, Bima dan Fiona terpuruk dalam kehinaan. Bima, yang dulunya hidup bergelimang harta dan kekuasaan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Rekening banknya dibekukan, aset-asetnya disita untuk menutupi kerugian perusahaan, dan ia menjadi paria di lingkaran sosialita Jakarta. Fiona, yang berharap bisa hidup mewah, kini harus bekerja serabutan untuk menyambung hidup, dihantui oleh ancaman tuntutan hukum. Namun, kehancuran tidak membuat Bima menyerah. Sebaliknya, ia memupuk dendam yang membara terhadap Adelia. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia remehkan ternyata adalah dalang di balik kejatuhannya. Setiap kali ia melihat berita tentang Wijaya Group yang mulai bangkit di bawah kepemimpinan Adelia, amarahnya semakin memuncak. Ia bersumpah akan membalas dendam, menghancurkan Adelia dan semua yang ia miliki. "Aku tidak akan membiarkannya menang," geram Bima suatu malam, saat ia duduk di sebuah bar kumuh, menenggak minuman keras. "Dia pikir dia bisa menghancurkanku begitu saja? Dia akan menyesal." Fiona, yang duduk di sampingnya, tampak lesu. "Tapi bagaimana, Bima? Kita tidak punya apa-apa lagi. Adelia punya segalanya." "Kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya informasi," kata Bima, seringai licik muncul di wajahnya. "Aku tahu semua rahasia Wijaya Group. Aku tahu kelemahan mereka." Bima mulai mencari celah. Ia menghubungi mantan rekan bisnisnya yang dulu pernah menjadi pesaing sengit Wijaya Group, seorang pengusaha licik bernama Gunawan. Gunawan adalah sosok yang tidak segan menggunakan cara kotor untuk mencapai tujuannya. Bima tahu, Gunawan adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Pertemuan antara Bima dan Gunawan berlangsung di sebuah tempat tersembunyi. Bima memaparkan rencananya, menjelaskan bagaimana ia akan memanfaatkan informasi internal Wijaya Group untuk menjatuhkan harga saham perusahaan dan merusak citra Adelia. Gunawan mendengarkan dengan saksama. Matanya berbinar melihat potensi keuntungan besar. "Jadi,
Kau ingin aku membantumu menghancurkan Wijaya Group? Tanya Gunawan, tersenyum tipis. Apa keuntunganku? Kau akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, dan kau bisa mengakuisisi Wijaya Group dengan harga murah setelah sahamnya jatuh, jawab Bima. Dan aku hanya ingin melihat Adelia hancur. Gunawan tertawa. Kesepakatan yang menarik. Aku suka dendam. Mari kita mulai. Rencana Bima dan Gunawan mulai berjalan. Mereka menyebarkan desas-desus negatif tentang Wijaya Group di pasar saham, menciptakan kepanikan di kalangan investor. Mereka juga membocorkan informasi rahasia tentang proyek-proyek perusahaan kepada media, memutarbalikkan fakta untuk menciptakan citra buruk. Di sisi lain, Adelia dan Rama sedang dalam puncak kesibukan mereka. Wijaya Group mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Proyek-proyek baru diluncurkan, dan kepercayaan investor mulai pulih. Namun, tiba-tiba, mereka merasakan adanya gelombang serangan yang tidak terduga. Nona Adelia, harga saham kita tiba-tiba anjlok. Lapor salah satu direksi dengan cemas. Ada desas-desus buruk beredar di pasar. Adelia mengerutkan kening. Desas-desus apa? Mereka mengatakan bahwa perusahaan kita terlibat dalam skandal lingkungan, dan beberapa proyek kita bermasalah, jawab direksi itu. Ini semua tidak benar, tapi dampaknya sangat besar. Adelia dan Rama segera menyadari bahwa ini bukan serangan biasa. Ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkan mereka. Rama, dengan keahlian analitisnya, mulai menyelidiki sumber desas-desus tersebut. Ia menemukan pola yang mencurigakan, mengarah pada satu nama, Bima. Ini pekerjaan Bima, Nona Adelia, kata Rama, menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Dia bekerja sama dengan Gunawan, mantan pesaing kita. Mereka mencoba merusak reputasi kita dan menjatuhkan harga saham. Adelia merasakan gelombang kemarahan. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia juga mencoba menghancurkan warisan ayahnya. Dia tidak akan pernah berhenti, kan? Gumam Adelia. Sepertinya begitu, jawab Rama. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka menang. Kita akan melawan. Tantangan baru ini jauh lebih kompleks daripada masalah penyelewengan dana. Ini adalah perang psikologis dan finansial yang melibatkan manipulasi pasar dan media. Adelia harus menghadapi krisis baru ini, yang didalangi oleh mantan suaminya sendiri. Adelia segera memanggil rapat darurat dengan timnya. Kita harus bertindak cepat, katanya dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan mereka merusak semua yang telah kita bangun. Rama mengusulkan strategi komunikasi yang agresif untuk melawan desas-desus negatif. Mereka akan mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan konferensi pers, dan menggunakan media sosial untuk menjelaskan kebenaran kepada publik. Mereka juga akan meluncurkan kampanye transparansi, membuka semua laporan keuangan dan operasional kepada publik untuk membuktikan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Kita juga harus mencari cara untuk menstabilkan harga saham, kata Rama. Kita mungkin perlu melakukan pembelian kembali saham atau mencari investor baru yang loyal. Adelia mengangguk. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya tidak akan membiarkan mereka merusak perusahaan ini. Di tengah tekanan yang luar biasa, Adelia dan Rama bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka menghabiskan malam-malam tanpa tidur, merancang strategi, dan mengatasi setiap serangan yang dilancarkan Bima dan Gunawan. Hubungan mereka, yang tadinya mulai berkembang, kini semakin kuat karena mereka saling mendukung dan mengandalkan satu sama lain. Rama menjadi sandaran bagi Adelia, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai teman yang setia. Ancaman baru ini memang berat, namun Adelia tidak gentar. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan impiannya. Bima mungkin berpikir ia bisa menjatuhkan Adelia, tapi ia lupa bahwa Adelia adalah ratu yang telah bangkit dari abu, dan ia tidak akan pernah menyerah. Perang bisnis ini baru saja dimulai, dan Adelia siap untuk menghadapinya. Serangan yang dilancarkan Bima dan Gunawan terasa seperti badai yang tiba-tiba menerjang Wijaya Group. Harga saham terus anjlok, dan media massa, yang termakan oleh desas-desus negatif,
mulai memberitakan skandal-skandal yang tidak berdasar. Adelia dan Rama tahu bahwa mereka tidak punya waktu untuk berduka atau panik. Ini adalah perang, dan mereka harus melawannya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Ruang rapat utama kini menjadi markas besar operasi mereka. Papan tulis dipenuhi dengan strategi, grafik, dan jadwal ketat. Adelia memimpin dengan tenang namun tegas, sementara Rama, dengan kecerdasan analitisnya, menjadi arsitek di balik setiap langkah mereka. Mereka berdua adalah tim yang tak terpisahkan, saling melengkapi dan menguatkan. Kita tidak bisa hanya bertahan, kata Adelia suatu pagi, menatap timnya yang tampak lelah namun bersemangat. Kita harus menyerang balik. Kita harus menunjukkan kepada publik bahwa semua tuduhan ini adalah kebohongan yang disengaja. Rama mengangguk. Saya setuju, Nona Adelia. Kita akan meluncurkan kampanye transparansi penuh. Semua laporan keuangan, semua detail proyek, akan kita buka kepada publik. Kita tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Langkah pertama mereka adalah mengadakan konferensi pers mendadak. Adelia, dengan Rama di sampingnya, berdiri di hadapan puluhan wartawan yang haus berita. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Dengan suara yang jelas dan percaya diri, ia membantah setiap tuduhan yang dilontarkan Bima dan Gunawan. Wijaya Group tidak pernah terlibat dalam skandal lingkungan apapun, kata Adelia, menatap lurus ke arah kamera. Semua proyek kami telah memenuhi standar tertinggi, dan kami memiliki semua dokumen pendukung untuk membuktikannya. Desas-desus yang beredar adalah fitnah yang disengaja, dirancang untuk merusak reputasi perusahaan kami. Rama kemudian mengambil alih, mempresentasikan data-data yang membuktikan bahwa Wijaya Group adalah perusahaan yang bersih dan transparan. Ia juga mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan bukti adanya manipulasi pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kami sedang bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini, kata Rama. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang mencoba merusak nama baik Wijaya Group. Konferensi pers itu berhasil meredam sebagian besar desas-desus. Publik mulai ragu dengan berita-berita negatif yang beredar. Namun, Bima dan Gunawan tidak menyerah begitu saja. Mereka melancarkan serangan balasan, menyebarkan informasi palsu yang lebih canggih melalui media sosial dan forum-forum daring. Mereka mencoba memecah belah kita, Nona Adelia, kata salah satu direksi. Beberapa karyawan mulai merasa khawatir. Adelia tahu bahwa loyalitas karyawan adalah kunci. Ia mengadakan pertemuan internal dengan seluruh staf, dari level terendah hingga tertinggi. Ia berbicara dari hati ke hati, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta dukungan mereka. Saya tahu ini sulit, kata Adelia. Matanya menatap setiap wajah di ruangan itu. Tapi saya berjanji, saya tidak akan membiarkan perusahaan ini hancur. Saya membutuhkan kalian. Kita adalah satu keluarga, dan kita akan melewati ini bersama. Kata-kata Adelia menyentuh hati para karyawan. Mereka melihat ketulusan dan keberanian dalam dirinya. Loyalitas mereka kepada Adelia, yang telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang adil dan mampu, semakin kuat. Mereka bersumpah untuk berdiri di belakangnya. Di tengah tekanan yang luar biasa, hubungan Adelia dan Rama semakin dalam. Mereka menghabiskan hampir seluruh waktu mereka bersama, baik di kantor maupun di luar. Rama tidak hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga sandaran emosional bagi Adelia. Ia selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya, memberikan semangat, dan bahkan sekadar berbagi tawa kecil di tengah kepenatan. Suatu malam, setelah seharian penuh menghadapi krisis, Adelia dan Rama masih berada di kantor. Adelia tampak lelah, namun matanya masih memancarkan tekad. Anda baik-baik saja, Adelia? Tanya Rama, suaranya lembut. Adelia menghela napas. Saya hanya lelah, Rama. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan membiarkan mereka menang. Rama mendekat, meletakkan tangannya di bahu Adelia. Anda tidak sendirian, Adelia. Saya ada di sini. Kita akan melewati ini bersama. Sentuhan Rama terasa menenangkan. Adelia mendongak,
menatap mata Rama yang penuh perhatian. Ada kehangatan dan ketulusan di sana yang belum pernah ia rasakan dari siapapun, bahkan dari Bima. Di tengah kekacauan ini, ia menemukan kedamaian dalam kehadiran Rama. "Terima kasih, Rama," bisik Adelia. "Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda." Rama tersenyum. "Anda adalah pemimpin yang luar biasa, Adelia. Saya hanya membantu Anda mengeluarkan potensi terbaik Anda." Mereka berdua merancang strategi balasan yang lebih agresif. Mereka tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan menyerang balik. Rama menemukan bukti-bukti baru tentang keterlibatan Bima dan Gunawan dalam manipulasi pasar yang ilegal. Mereka juga menemukan bahwa Gunawan memiliki riwayat kasus penipuan di masa lalu. "Kita akan mengungkapkan semua ini kepada publik," kata Adelia. "Kita akan menunjukkan siapa sebenarnya Bima dan Gunawan." Mereka bekerja sama dengan tim hukum untuk menyiapkan tuntutan hukum terhadap Bima dan Gunawan. Mereka juga menghubungi pihak berwajib, menyerahkan semua bukti yang mereka kumpulkan. Perang bisnis ini semakin memanas. Bima dan Gunawan terus melancarkan serangan, namun Adelia dan Rama selalu selangkah lebih maju. Mereka menggunakan media sosial untuk melawan narasi palsu, meluncurkan kampanye positif tentang Wijaya Group, dan bahkan mengadakan acara amal besar untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap masyarakat. Loyalitas karyawan terbukti menjadi aset terbesar Adelia. Mereka bekerja tanpa lelah, membantu menyebarkan informasi yang benar, dan menunjukkan kepada publik bahwa Wijaya Group adalah perusahaan yang berintegritas. Klimaks dari perang ini terjadi ketika Adelia dan Rama berhasil mendapatkan rekaman percakapan antara Bima dan Gunawan yang secara eksplisit merencanakan manipulasi pasar dan penyebaran berita palsu. Rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan yang mereka butuhkan. "Ini dia, Adelia," kata Rama, menyerahkan rekaman itu. "Ini adalah akhir bagi mereka." Adelia memegang rekaman itu. Senyum kemenangan muncul di wajahnya. Ia telah berjuang keras, dan kini, ia akan mendapatkan keadilan. Perang bisnis ini memang menguras tenaga, namun ia tahu bahwa kemenangan sudah di depan mata. Ia tidak hanya berjuang untuk perusahaannya, tetapi juga untuk harga dirinya, dan untuk semua orang yang telah ia lindungi. Rekaman percakapan antara Bima dan Gunawan adalah senjata pamungkas yang Adelia dan Rama butuhkan. Suara Bima yang serak dan penuh keserakahan, berpadu dengan tawa licik Gunawan, secara gamblang mengungkapkan rencana manipulasi pasar dan penyebaran berita palsu. Bukti ini tak terbantahkan, sebuah pukulan telak yang akan mengakhiri permainan kotor mereka. Adelia tidak membuang waktu. Ia segera mengadakan konferensi pers kedua, yang kali ini jauh lebih besar dan menarik perhatian media nasional. Aula konferensi penuh sesak dengan wartawan, kamera, dan mikrofon yang siap merekam setiap kata. Suasana tegang, antisipasi menggantung di udara. Semua orang ingin tahu apa yang akan diungkapkan Adelia Wijaya, wanita yang telah menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Adelia melangkah ke podium dengan Rama di sampingnya. Ia mengenakan setelan jas putih yang bersih dan elegan, memancarkan aura kekuatan dan ketenangan. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa rasa takut. "Selamat siang, Bapak dan Ibu wartawan sekalian." Adelia memulai, suaranya lantang dan jelas. "Beberapa waktu terakhir, Wijaya Group telah menjadi target serangan yang tidak adil. Desas-desus palsu dan manipulasi pasar telah mencoba merusak reputasi dan stabilitas perusahaan kami." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Hari ini, kami hadir di sini bukan hanya untuk membantah tuduhan-tuduhan itu, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran di baliknya." Rama kemudian mengambil alih, menjelaskan secara rinci bagaimana Bima dan Gunawan telah bersekongkol. Ia menunjukkan grafik-grafik manipulasi saham, bukti-bukti transfer dana ilegal, dan riwayat kasus penipuan Gunawan di masa lalu. Setiap slide yang ditampilkan bagaikan pukulan bertubi-tubi bagi reputasi Bima dan Gunawan. "Dan sekarang," kata Rama, menatap tajam ke arah kamera, "kami memiliki bukti tak terbantahkan yang akan mengungkap siapa dalang di balik semua ini." Ia memutar rekaman suara. Suara Bima dan Gunawan memenuhi ruangan, jelas dan tak terbantahkan.
Mereka membahas strategi untuk menjatuhkan harga saham Wijaya Group, menyebarkan berita palsu tentang skandal lingkungan, dan bahkan merencanakan untuk mengakuisisi perusahaan dengan harga murah. Reaksi para wartawan sangat dramatis. Kamera-kamera berkedip lebih cepat, dan bisikan-bisikan terkejut memenuhi ruangan. Mereka tidak menyangka bahwa mantan direktur utama perusahaan sendiri yang menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Ini adalah pengkhianatan yang tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merugikan ribuan karyawan dan investor yang telah menaruh kepercayaan pada Wijaya Group, kata Adelia, setelah rekaman itu selesai diputar. Kami telah melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, dan kami yakin keadilan akan ditegakkan. Ia kemudian menatap langsung ke arah kamera, seolah berbicara kepada Bima dan Gunawan. Kalian mungkin berpikir bisa menghancurkanku, tapi kalian salah. Kalian telah membangunkan singa yang tertidur. Dan sekarang, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Konferensi pers itu menjadi berita utama di seluruh media. Publik terkejut dan marah dengan pengkhianatan Bima dan Gunawan. Simpati dan dukungan mengalir deras untuk Adelia dan Wijaya Group. Harga saham perusahaan mulai merangkak naik, bahkan melampaui posisi sebelum serangan. Kepercayaan investor pulih sepenuhnya. Bima dan Gunawan, yang menyaksikan konferensi pers itu dari tempat persembunyian mereka, dilanda kepanikan. Rencana mereka telah terbongkar, dan mereka tidak punya jalan keluar. Mereka mencoba melarikan diri, namun terlalu terlambat. Pihak berwajib, yang telah menerima laporan dan bukti dari Adelia, segera bertindak. Beberapa hari kemudian, berita penangkapan Bima dan Gunawan tersebar luas. Mereka ditangkap atas tuduhan penipuan, manipulasi pasar, dan penyebaran berita palsu. Fiona, yang juga terlibat dalam beberapa kejahatan kecil, juga ditangkap dan akan menghadapi tuntutan hukum. Adelia menerima kabar itu dengan tenang. Ia tidak merasakan euforia yang berlebihan, hanya sebuah rasa lega yang mendalam. Kemenangannya bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal harga diri dan keadilan. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada semua orang, bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mampu. Setelah badai berlalu, Adelia fokus pada pemulihan penuh Wijaya Group. Ia meluncurkan program-program baru untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan memperluas jangkauan bisnis perusahaan ke pasar internasional. Di bawah kepemimpinannya, Wijaya Group tidak hanya pulih, tetapi tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Rama, yang selalu berada di sampingnya, menjadi pilar kekuatan bagi Adelia. Hubungan mereka semakin erat, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai sahabat dan belahan jiwa. Mereka sering menghabiskan waktu di luar pekerjaan, berbagi cerita, impian, dan tawa. Adelia menemukan kebahagiaan sejati dalam kebersamaan dengan Rama, seseorang yang tulus mencintainya apa adanya, tanpa memandang status atau kekayaan. Suatu sore, Adelia duduk di kantornya, menatap pemandangan kota dari balik jendela. Ia mengingat kembali malam pesta ulang tahun pernikahan yang memalukan itu. Rasa sakit dan penghinaan yang ia rasakan saat itu kini telah digantikan oleh rasa bangga dan syukur. Ia telah melewati masa-masa sulit, dan ia telah keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi peduli dengan Bima atau Fiona. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang kelam. Fokusnya kini adalah masa depan yang cerah, bersama Rama, dan bersama Wijaya Group yang telah ia selamatkan. Adelia tersenyum. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah ratu, bukan hanya di balik bayangan, tetapi ratu yang bersinar terang dengan segala pencapaiannya. Kemenangan ini adalah miliknya sepenuhnya. Kabar penangkapan Bima dan Gunawan menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Media massa memberitakan secara gencar, mengupas tuntas setiap detail kejahatan mereka. Publik, yang tadinya terpecah belah oleh desas-desus, kini bersatu dalam kemarahan dan kekaguman terhadap Adelia. Bima dan Gunawan, yang dulunya adalah sosok yang dihormati di dunia bisnis, kini menjadi simbol pengkhianatan dan keserakahan. Di balik jeruji besi, Bima meratapi nasibnya. Ia mendekam di sel sempit, jauh dari kemewahan dan kekuasaan yang dulu ia nikmati. Setiap hari,
Ia dihantui oleh penyesalan yang mendalam. Ia mengingat kembali wajah Adelia yang terluka di pesta ulang tahun mereka, kata-kata hinaan yang ia lontarkan, dan betapa bodohnya ia meremehkan wanita yang sebenarnya adalah pemilik segalanya. Ia mencoba menghubungi Adelia berkali-kali dari penjara, mengirim surat permohonan maaf, memohon pengampunan, namun semua usahanya sia-sia. Adelia tidak pernah membalas. Baginya, Bima adalah babak yang telah usai. Fiona, yang juga mendekam di sel terpisah, merasakan kehancuran yang tak kalah parahnya. Mimpi-mimpinya tentang kehidupan mewah bersama Bima hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi pion dalam permainan kotor Bima, dan kini ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Tidak ada lagi gaun mewah, pesta glamor, atau pujian dari orang-orang. Yang ada hanyalah dinding sel yang dingin dan penyesalan yang tak berujung. Sementara Bima dan Fiona menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka, Adelia melangkah maju dengan kepala tegak. Proses perceraiannya dengan Bima berjalan lancar dan cepat. Dengan semua bukti pengkhianatan dan penyelewengan yang ada, Bima tidak memiliki kekuatan untuk menuntut apapun. Adelia tidak menginginkan harta gonogini atau kompensasi finansial. Yang ia inginkan hanyalah kebebasan dan pemutusan hubungan total dengan masa lalunya yang menyakitkan. Semua dokumen perceraian sudah ditandatangani, Nona Adelia, kata Pak Danu suatu pagi, menyerahkan selembar kertas kepadanya. Secara hukum, Anda sudah resmi bercerai dari Bapak Bima. Adelia menerima dokumen itu. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ada sedikit kesedihan atas berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. Namun lebih besar lagi adalah rasa lega yang luar biasa. Ia akhirnya bebas. Bebas dari belenggu pernikahan yang penuh kebohongan. Bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Ia bisa memulai hidup baru, sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, hubungan Adelia dengan Rama semakin berkembang. Setelah melewati badai perang bisnis bersama, ikatan di antara mereka menjadi tak terpisahkan. Mereka tidak lagi hanya rekan kerja atau konsultan klien. Mereka adalah dua jiwa yang saling menemukan kenyamanan, dukungan, dan cinta yang tulus. Rama tidak pernah menanyakan masa lalu Adelia dengan Bima, namun ia selalu ada untuk mendengarkan jika Adelia ingin berbagi. Ia menghargai Adelia apa adanya, dengan segala kekuatan dan kerentanannya. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang di sebuah restoran kecil, Rama mengantar Adelia pulang. Mereka berdiri di depan pintu apartemen Adelia, di bawah cahaya rembulan yang lembut. Adelia, kata Rama, suaranya pelan. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Adelia menatapnya. Jantungnya berdebar. Ia tahu apa yang akan Rama katakan, dan ia juga merasakan hal yang sama. Saya jatuh cinta padamu, Adelia, kata Rama. Matanya menatap dalam ke mata Adelia. Bukan karena siapa Anda di dunia bisnis, bukan karena kekayaan Anda, tapi karena Anda, Adelia, wanita yang kuat, cerdas, berani, dan juga sangat baik hati. Adelia tersenyum. Air mata haru menggenang di matanya. Saya juga mencintaimu, Rama, bisiknya. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan cinta lagi setelah semua yang saya alami. Tapi kamu berbeda. Rama tersenyum, lalu meraih tangan Adelia dan menggenggamnya erat. Kita bisa membangun lembaran baru bersama, Adelia. Lembaran yang penuh kebahagiaan dan ketulusan. Sejak malam itu, Adelia dan Rama resmi menjalin hubungan. Mereka tidak menyembunyikannya, namun juga tidak mengumbarnya ke publik. Mereka menikmati setiap momen kebersamaan, membangun fondasi hubungan yang sehat berdasarkan rasa saling percaya, hormat, dan cinta. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar pekerjaan, menjelajahi tempat-tempat baru, atau sekadar menikmati malam yang tenang di rumah. Adelia merasa hidupnya utuh. Ia memiliki karir yang sukses, perusahaan yang kembali berjaya di bawah kepemimpinannya, dan yang terpenting, ia memiliki Rama. Seseorang yang mencintainya dengan tulus, yang melihatnya sebagai Adelia, bukan sebagai pemilik Wijaya Group atau mantan istri Bima. Ia sering merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang wanita yang diremehkan dan dihina,
Ia bangkit menjadi pemimpin yang dihormati dan wanita yang menemukan cinta sejati. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau uang, tetapi pada keberanian untuk mengambil kendali atas hidup sendiri, dan tidak membiarkan siapapun merendahkan martabat kita. Bima dan Fiona kini hanyalah kenangan pahit yang perlahan memudar. Adelia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Ia hanya merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Ia telah memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia telah menutup babak lama, dan membuka lembaran baru yang cerah, penuh harapan, dan cinta yang tulus. Tahun-tahun berlalu, membawa serta perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa bagi Adelia dan Wijaya Group. Perusahaan yang dulunya sempat limbung karena ulah Bima, kini telah bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Adelia, Wijaya Group tidak hanya memulihkan reputasinya, tetapi juga memperluas jangkauan bisnisnya secara global, merambah pasar-pasar baru di Asia dan Eropa. Inovasi menjadi inti dari setiap langkah mereka, dan Wijaya Group dikenal sebagai pelopor dalam industri mereka. Adelia, sang ratu di balik bayangan yang kini bersinar terang, telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin visioner yang tak tertandingi. Ia tidak hanya cerdas dalam strategi bisnis, tetapi juga memiliki hati yang besar. Ia meluncurkan berbagai program kesejahteraan karyawan, membangun fasilitas modern, dan memastikan setiap anggota tim merasa dihargai. Loyalitas karyawan terhadapnya tak tergoyahkan, karena mereka tahu bahwa Adelia adalah pemimpin yang adil, jujur, dan peduli. Di setiap acara penting perusahaan, Rama selalu berada di samping Adelia, bukan lagi sebagai konsultan, melainkan sebagai pasangan hidupnya yang setia. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan yang penuh cinta dan dukungan, Adelia dan Rama akhirnya melangsungkan pernikahan sederhana namun penuh kehangatan. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta sejati, jauh dari gemerlap dan intrik dunia sosialita yang pernah Adelia alami. Rama mencintai Adelia apa adanya, menghargai setiap kekuatan dan kelemahannya, dan selalu menjadi pendukung terbesarnya. "Kamu adalah inspirasiku, Adelia," kata Rama suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah baru mereka, menikmati pemandangan kota. "Melihatmu bangkit dari semua yang kau alami, dan menjadi sekuat ini, itu membuatku percaya pada kekuatan manusia." Adelia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Rama. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu, Rama. Kamu adalah kekuatanku, dan kamu yang membuatku percaya lagi pada cinta." Mereka membangun keluarga kecil yang bahagia, jauh dari sorotan media dan drama masa lalu. Adelia menemukan keseimbangan sempurna antara karir dan kehidupan pribadinya. Ia adalah seorang CEO yang sukses di siang hari, dan seorang istri serta ibu yang penuh kasih di malam hari. Kebahagiaan yang ia rasakan kini adalah kebahagiaan yang tulus, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Sementara itu, nasib Bima dan Fiona menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang. Bima akhirnya dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas kejahatan penipuan dan manipulasi pasar. Di balik jeruji besi, ia menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak berujung. Ia kehilangan segalanya: kekayaan, status, kebebasan, dan yang terpenting, harga dirinya. Ia menjadi contoh nyata bagaimana keserakahan dan pengkhianatan dapat menghancurkan hidup seseorang. Fiona, yang juga dihukum atas keterlibatannya, menjalani hidup yang jauh lebih sulit. Setelah keluar dari penjara, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan reputasinya hancur tak bersisa. Ia hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, jauh dari impian hidup mewah yang pernah ia kejar. Mereka berdua adalah bukti bahwa karma bekerja, dan bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Adelia tidak lagi menyimpan dendam. Ia telah memaafkan, bukan untuk Bima atau Fiona, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah kunci untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Kisah Adelia Wijaya menjadi legenda di dunia bisnis. Ia adalah simbol ketahanan, integritas, dan kekuatan seorang wanita. Ia membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.
Ia bisa menjadi ratu di kerajaannya sendiri, dengan atau tanpa mahkota. Melalui perjalanannya, Adelia mengajarkan banyak hal. Ia menunjukkan bahwa harga diri adalah aset yang tak ternilai, dan bahwa tidak ada yang berhak merendahkan martabat seseorang. Ia membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang penerimaan, dukungan, dan ketulusan, bukan tentang kekayaan atau status sosial. Dan yang terpenting, ia menunjukkan bahwa setelah badai terhebat sekalipun, selalu ada pelangi yang menunggu, dan bahwa setiap akhir adalah awal dari babak baru yang lebih indah. Adelia kini hidup bahagia, dikelilingi oleh cinta dan kesuksesan. Ia tidak lagi menjadi ratu di balik bayangan, tetapi ratu yang bersinar terang, menginspirasi banyak orang dengan kisah hidupnya yang luar biasa. Ia adalah bukti nyata bahwa dengan keberanian, ketekunan, dan hati yang tulus, setiap wanita bisa menjadi ratu di tahtanya sendiri.